Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, anak-anak ibu semua apa kabar nih? Moga-moga sehat selalu ya. Jadi karena kita agak khawatir nih ya dalam suasana COVID ini ya. Jadi selamat mendengarkan kembali nih ya pembelajaran ibu jarak jauhnya ya. Hari ini kita melanjutkan pembelajaran kemarin, itu adalah katabolisme ya, katabolisme dengan segala prosesnya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan anabolisme ya. Anabolisme itu nanti kita ambil contohnya itu adalah fotosintesis ya. Jadi anak-anak ibu nanti belajar kemudian dipahami ya. Jadi kita lanjutkan dengan pembelajarannya yaitu anabolisme. Ya, sekarang anabolisme ya anak-anak semua. Kita mulai dari anabolisme. Kemarin sudah katabolisme ya, kita langsung ke anabolisme ya. Nah, sebelum kita lanjutkan kita harus tahu dulu KD-nya ya. Jadi KD-nya itu sama dengan metabolisme sebelumnya, itu menjelaskan proses metabolisme sebagai reaksi enzimatik pada makhluk hidup. Karena dalam metabolisme itu ada anabolisme, ada enzim, ada metabolisme ya. Nah, indikatornya itu adalah menjelaskan apa sih sebenarnya anabolisme itu dan bagaimana prosesnya yang dilakukan oleh fotosintesa dan kemosintesa. Jadi dalam anabolisme itu dua hal nanti yang kita bahas, fotosintesis dan kemosintesis. Tapi diutamakan yaitu fotosintesis ya. Yang kedua, bisa membuat contoh-contoh fotosintesis itu, kemudian kemosintesis di dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi kita kalau belajar jarak jauh itu lebih banyak sekarang diarahkan ke aplikasi di dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi anak-anak ibu tidak boleh tidur saja ya. Pokoknya di rumah pun kita bisa belajar ya, mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, itu dituangkan dalam tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajarannya agar anak-anak ibu semua bisa menjelaskan apa sih sebenarnya fotosintesis dan kemosintesis itu ya. Kemudian anak-anak semua juga bisa melakukan praktikum mandiri ya sehubungan dengan fotosintesis ya. Jadi praktikum mandiri apa? Nanti bisa dilakukan di sekitar rumah ya. Yang penting anak-anak itu pahami konsep dasarnya. Nah, kemudian baru bisa dilakukan praktikum mandiri gitu ya. Kita lanjutkan. Nah, di dalam metabolisme ya kan itu di dalam peta konsepnya dibagi atas dua kan, katabolisme dan anabolisme. Nah, katabolisme itu adalah proses pembongkaran ya, pemecahan, penguraian ya dari molekul-molekul yang ada di dalam tubuh. Itu maksudnya katabolisme kemarin ya, kita belajar pertemuan sebelumnya. Nah, itu ada dua kan diuraikan, ada contohnya respirasi, ada respirasi aerob, ada respirasi anaerob, sudah kita pelajari ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang keduanya, yaitu anabolisme. Nah, kebalikan dari katabolisme. Kalau anabolisme itu adalah penyusunan ya, kalau katabolisme pembongkaran ya, atau sintesis sehingga terbentuklah satu molekul yang baru ya. Nah, nanti kita bisa lihat di dalam proses fotosintesis dan asimilasi gitu ya. Nah, kita lihat ya, di dalam anabolisme itu terjadi proses penyusunan. Nah, yang pertama itu anabolisme karbohidrat, artinya proses penyusunan atau pembentukan karbohidrat. Melalui apa? Dengan jalan yang pertama itu adalah fotosintesis ya. Jadi fotosintesa itu adalah proses penyusunan zat organik ya, dan zat anorganik kemudian
terjadilah proses atau reaksinya dengan bantuan sinar matahari. Kita lihat anak-anak semua ya. Reaksi terminal dari fotosintesis. Terminal itu apa maksudnya? Terminal itu adalah reaksi akhirnya. Nah, nanti baru kita lihat prosesnya bagaimana sehingga terbentuk reaksi akhir ini ya. Nah, reaksi dari fotosintesa itu adalah harus ada karbon dioksida. Ya, 6 CO2. Dari mana anak-anak coba dapatnya karbon dioksida itu? Dari hasil pembakaran. Contohnya pembakaran kita lah, terjadi pengeluaran. Kan kita menghirup O2 mengeluarkan CO2. Nah, CO2-nya diambil. Atau dari pembakaran yang lainnya. Nah, kemudian dicampur, digabung, ditambah dengan air. Itu ada H2O. Jadi 12 H2O. Kemudian semasa reaksinya itu harus ada bantuan sinar matahari. Kenapa harus ada bantuan sinar matahari? Untuk mengaktifkan klorofil ya, zat hijau daun. Nah, setelah itu terbentuklah molekul atau zat yang jenisnya baru. Apa yang terbentuk itu? C6H12O6 ditambah dengan 6O2 ya, ditambah dengan energi ya, itu bukan 6H2O ya, energi ya, jadi tambah dengan energi, jadi tidak ada dikeluarkan air ya, ditambah dengan energi ya. Kemudian terbentuk apa tuh C6H12O6 itu? Terbentuklah amilum atau karbohidrat pada daun, gitu yang dikatakan dengan fotosintesis ya. Kita lanjutkan dulu ya. Nanti energi ya, ini bukan 6H2O ya, ATP itu ya, energi yang dihasilkan. Oke. Nah, ini kita lihat ya. Cara singkat atau reaksi singkat pada fotosintesis. Ada dua reaksi yang terjadi ya. Yang pertama reaksi terang, kemudian diikuti dengan reaksi gelap ya. Reaksi terang itu apa maksudnya? Itu tergantung dari cahaya matahari. Nah, jadi kemudian reaksi gelap itu disambung dari reaksi terang, tetapi tidak perlu lagi sinar matahari. Anak-anak ibu coba lihat ya, itu ada skema atau gambar atau prosesnya. Apa prosesnya? Itu pada reaksi terang ya, pada reaksi terang yang diolah-olah di sana adalah H2O anak-anak ya. H2O ya, kita lihat tuh contohnya ya. Nah, tuh H2O ya, atas ya, diolah H2O ya dalam proses reaksi terang ini ya. Nah, kemudian apa hasilnya? Nah, pada tahap reaksi terang yang pertama itu yang dihasilkan adalah energi atau ATP ya. Nah, ya, kita lihat ya, ini ATP ya yang dihasilkan nih ya. Kemudian NADPH. Kemudian lagi yang dihasilkan adalah O2. Jadi tahap pertama itu yang dihasilkan adalah dengan adanya H2O ditambah dengan cahaya matahari ditambah dengan klorofil ya, akan menghasilkan ATP dan NADPH itu energi ditambah dengan O2. Jadi O2 itu terbentuk pada tumbuh-tumbuhan itu pada reaksi terang. Oke, nah pada reaksi terang. Nah, kemudian dilanjutkan dengan reaksi apa tadi? Gelap, dikenal dengan siklus Kelvin. Ini ya anak-anak ibu ya, nih. Ya, nah di dalam siklus Kelvin ini yang dibutuhkan dan yang diolah adalah karbon dioksida. Jadi karbon dioksida dikutak-atik dengan reaksi enzimatik, ya, kemudian dia berubah menjadi CH2 ya, C6H2O6 C6H12O6 itu adalah gula gitu ya anak-anak semua ya. Ya, jadi ini reaksi terang tadi ya, ini reaksi terang ya. Jadi
Tadi ini ya, ini reaksi terangnya seperti ini anak-anak ya. Nah, lihat itu H2O ditambah dengan energinya NADPH ya, dengan bantuan cahaya matahari gitu ya, tuh ya. Nah, cahaya matahari ini ya akan menghasilkan 6O2 ini ya. Jadi seperti itu ya. Jadi ada 6O2 ditambah ATP energi, kemudian dia melepaskan H positif ya. Nah, nanti H positif digunakan untuk nih ya. Ini H positif ya, gini ya. H positif. Oke. Kita lihat dulu lagi ya reaksi terang tadi ya. Nah, nanti H positifnya dipindahkan ke reaksi gelap ya. Yang pertamanya itu reaksi Bauchman ya. Jadi 12 H positifnya ditambahkan jadi 6 CO2 ditambah ATP ditambah dengan H positif yang sudah terurai tadi, dia bakal membentuk C6 H12O6 ditambah dengan 6H2O ya, 6H2O ya. Jadi anak-anak ini ya, 6H2O. Kemudian nah, ini ringkasan yang terjadi pada reaksi gelap dan reaksi terang. Anak-anak Ibu lihat ya semua ya. Nah, apa yang nampak di situ dalam reaksi terang? Reaksi terang itu terdapat tempat terjadinya pada tilakoid ya. Nah, pada tilakoid ya. Jadi reaksi terang terdapat pada tilakoid ya. Reaksi gelap terdapat pada stroma ya, strom ya. Nah, pada reaksi terang hasilnya 18 ATP, 12 NADPH, 12 NADP dan 8 NADP masuk lagi, kemudian ada fosfat ya, kemudian disambung dengan reaksi gelap. Itu ya anak-anak semua ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, kemudian ini reaksi gelapnya ya. Reaksi gelap atau reaksi Bauchman yaitu reduksi CO2. Jadi CO2 yang diolah ya melalui siklus Kelvin atau Benson ya. Terjadinya di stroma ya, strom. Kalau tadi terjadi pada tilakoid ya, terjadi pada tilakoid, pada grana ya. Jadi dalam grana ada banyak tilakoid, dia terjadi pada tilakoidnya, artinya juga terjadi pada grana. Kalau reaksi gelap itu terjadi pada strom ya. Zat yang dibutuhkan ya itu ada ATP, NADPH hasil dari si reaksi terang tadi. Kemudian ditambah dengan RuBP, ribulosa bifosfat, ya. Jadi 2 gugus fosfat yang dibutuhkan untuk reaksi gelap ya. Nah, waktunya bisa di siang hari, bisa di malam hari, nggak masalah ya, karena dia nggak butuh cahaya juga bisa terjadi. Nah, mana prosesnya urutannya? Tuh anak-anak lihat ya. Yang pertama dimulai dari saat CO2 diikat oleh bifosfat atau ribulosa bifosfat. Kemudian terbentuklah senyawa 6 karbon. Tapi labil ya. Nah, kemudian 6 karbon tadi pecah menjadi 2 ya. 2 fosfogliserat atau singkatnya 2 PGA. Ya. Nah, kemudian PGA itu dilanjutkan ya, menerima gugus fosfat tadi kan ribulosa bifosfat dari ATP ya. Nah, dimasukkan, jadi dari ATP masuk fosfatnya ke PGA, maka elektronnya terlepas, kemudian NADPH2-nya berubah menjadi NADPH-nya berubah menjadi 12 PGAL. Tadi PGA ya, anak-anak Ibu, PGAL. Nah, ini udah hampir akhir dari reaksi gelap. Dari 12 PGAL itu 10 PGAL-nya tetap ya kembali menjadi RuBP untuk siklus berikutnya. Kalau siklus kan kembali ke seperti awal. RuBP kan dipergunakan untuk mengikat CO2. Nah, 2 PGAL-nya itu berkondensasi. Apa anak-anak kondensasi itu?
mengalami pendinginan ya menjadi glukosa 6-fosfat ya. Nah, kemudian glukosa 6-fosfat digunakan untuk membentuk karbohidrat sehingga karbohidrat dari 2 PgAl itu terbentuklah hasil akhir dari fotosintesis. Yang 10-nya kembali lagi ya ke RUBP, ribulosa bifosfat ya. Jadi terbentuklah sukrosa, amilum, selulosa. Di mana anak-anak coba? Terdapatnya di mana coba? Terdapat terjadi pada daun ya. Jadi di dalam daun itu terbentuklah karbohidrat. Makanya anak-anak nanti bisa praktikum sendiri di rumah ya, masing-masing di rumah untuk fotosintesis ini. Oke, kita lanjutkan ya. Nggak boleh ngantuk ya. Oke. Kemudian ada kemosintesis, proses penyusunan senyawa organik dari pemecahan senyawa kimia. Nah, misalnya apa? 2H2S ditambah dengan O2. Apa yang terjadi? O-nya berikatan dengan H2, maka terbentuklah 2H2O. Maka sulfurnya terpisah, terbentuklah 2 sulfur ditambah dengan energi. Ya, anak-anak ya. Nah, itu namanya proses kemosintesis senyawa kimia yang berubah-berubah ya. Kemudian ada 2 tahapan, 3 tahapan berikutnya sehingga terbentuklah zat yang jenisnya baru CaNO2 2 kali ditambah dengan oksigen. Kemudian dibantu oleh nitrobakter. Ini bakteri ya anak-anak ya. Bakteri waktu kita belajar di kelas 10, nitrobakter, nitrosococcus, nitrosomonas, masih ingat enggak? Ayo buka bukunya lagi ya. Nah, itu akan membentuk CaNO3 2 kali ditambah dengan energi. Itulah yang dikatakan dengan kemosintesis, proses terbentuknya senyawa kimia yang baru dengan pemecahan senyawa kimia tertentu. Oke ya. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Nah, kita bandingkan antara fotosintesis dan kemosintesis. Nah, lihat ya. Pada fotosintesis senyawanya adalah CO2 dan H2O. Pada kemosintesis ada O2, ada CO2, ada H2O, ada senyawa organik ya. Kemudian tempat berlangsungnya fotosintesis pada kloroflas, pada daun ini pada pigmen semacam klorofil ya. Jadi bisa tidak mesti pada kloroplas. Kemudian sumber energinya fotosintesis dari sinar matahari, kemosintesis dari senyawa organik yang teroksidasi. Ya. Kalau prosesnya, pelakunya itu dari mana? Dari tumbuh-tumbuhan. Kalau kemosintesis biasanya pada mikroorganisme. Ya, bisa bakteri, bisa jamur ya. Nah, itu namanya kemosintesis. Ya. Kalau untuk hasilnya fotosintesis karbohidrat juga, kemosintesis juga hasilnya karbohidrat. Cuman sumber energinya yang berbeda ya. Kalau fotosintesis sumber energinya dari sinar matahari, kalau kemosintesis sumber energinya dari senyawa-senyawa kimia. Oke, paham ya? Lihat pelan-pelan ya, satu-satu dilihat ya. Jadi kalian bisa ngelihatnya, oh itu sumbernya cahayanya, ternyata sumber energinya ternyata yang berbeda ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Pada metabolisme, pada anabolisme, anak-anak ibu lihat ya. Nah, itu kan ada kok bisa Bu berbeda-beda. Terjadi fotosintesanya, ada jalur C3, C4, CAM. Kalian lihat perbandingannya ya. Yang C3 itu apa? Melibatkan enzim apa tadi? RUBP atau karbosilase atau rubisco, ribulosa bifosfat ya, akseptornya. Kemudian produknya berupa PGA ya, bisa terjadi pada ubi, pada padi-padian. Nah, itu modelnya adalah model C3.
Kalau C4 melibatkan enzim PEP, karbosilase atau pepko. Kalau C3 rubisco, enzimnya yang berbeda anak-anak ya. Lihat ya, enzim yang digunakan yang berbeda ya. Nah, kemudian dia meminimalkan fotorespirasi ya. Nah, bisa terjadi yang mana itu fotosintesanya yang memakai C4 itu? Contohnya tebu, jagung ya. Nah, itu termasuk ke C4. Nah, gimana pula dengan CAM? CAM ini yang spesifik maksudnya. Stomatanya membuka pada malam hari. Coba deh anak-anak ibu bayangkan. Yang mana coba mamanya di rumah yang bertanam tanaman hias sekarang yang lagi heboh-hebohnya. Coba. Yang mana yang stomatanya membukanya pada malam hari? Coba. Jadi itu aplikasinya di dalam kehidupan. Jadi kita tidak meletakkan tanaman itu sembarangan di rumah kita. Ada yang harus tempat terang, ada yang tempat gelap, ada yang tempat teduh gitu. Yang mana ayo stomatanya yang buka pada malam hari? Itu contohnya adalah kaktus-kaktusan. Jadi makanya kaktus tidak boleh diletakkan di dalam rumah karena dia termasuk grup CAM. Ya, jadi stomatanya membuka pada malam hari. Jadi siang hari dia harus dipanaskan. Oke ya. Jadi dengan belajar fotosintesa kalian tahu nih mamanya yang lagi sibuk-sibuk dengan bunga. Oh mama ini di tempat terang, ini di tempat gelap. Udah bisa dikelompokkan ya. Itu namanya adalah aplikasinya. Contoh apa? Nanas, keluarga bromelia, ya kaktus, nah sekulen-sekulen lainnya. Kemudian keluarga Crasulensia itu adalah yang yang berdaun tebal. Contohnya apa? Lidah buaya, misalnya kan, lidah mertua, misalnya. Makanya itu tidak boleh kita letakkan di dalam ruangan. Kalau misalnya mau di dalam ruangan, Bu, kalau lidah mertua untuk membersihkan udara nggak apa-apa. Nanti kalau sudah agak seminggu dikeluarkan lagi ya, karena memang harus dia dapat sinar matahari karena stomatanya membuka di malam hari. Oke ya, paham kira-kira? Kalau tidak siang, kalau tidak pas malam dikeluarkan gitu. Ya, nah seperti itu. Mungkin ada banyak pertanyaan ini anak-anak ibu ya. Nah, jadi semuanya prosesnya itu terjadi pada tumbuh-tumbuhan ya, fotosintesis. Oke. Ya, jadi demikian ya tadi tentang fotosintesis ya, itu di dalam anabolisme ya anak-anak ibu semua. Nah, jadi untuk pertemuan kita keempat ini tentang anabolisme ya. Jadi mudah-mudahan anak-anak semua mengerti ya. Jadi paham yang ibu terangkan tadi, biar singkat tapi nanti aplikasinya harus ada di dalam kehidupan sehari-hari ya. Nanti praktikum mandirinya juga harus ada karena ini mudah ya untuk kita praktikum, karena di sekitar rumah kita pasti ada pepohonan yang semuanya itu pasti melakukan fotosintesis ya. Demikian ya anak-anak, semoga pembelajaran ibu hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Walaupun belajar jarak jauh, yang penting itu kita belajar mau ya, apapun bentuknya. Oke. Jadi ibu cukupkan sekian. Kalau ada salah-salahnya ibu mohon maaf ya. Mudah-mudahan kita bisa dapat bertemu belajar secara tatap muka ya.